Ya. Ya Bu, ganti aja. Saya sudah siap mulai tadi. Kenapa tak putar-putar baru dikasih tahu. Oke. Nah, bentar. Ya. Nah, adik-adik kayaknya ini hari tadi sudah berdoa di rumah Sudah, besar? Bu. Sudah Bu. Sudah. Syukurlah, tunggu dulu saya cek. Nah, jangan sampai saya masih sudah jadi request. Oke. Nah, adik-adik kita lanjut dulu. Ini kan kedua ya, hari kedua agenda 2 ya. Nah, sebelum kita lanjut, apa yang mau kita buat nanti, agenda 2 itu keterkaitannya di mana, boleh dipaparkan yang tugas individu tapi kelompok, yang dibikin nilai-nilai itu. Saya mau lihat, yang sempat kita, sudah dikirimkan di LMS? Bisa Bu. Belum Ibu, belum bisa Ya. karena kolajamnya lain bermasalah. Ya, tunggu saja sampai kulajarnya siapkan saja, nanti kulajar aman baru dikirim. Tidak usah kirim Japri ya, pribadi ya, karena nggak usah WA, karena kan walaupun WA nanti kan penilaiannya di LMS, ya kan gitu. Jadi masukkan LMS saja, nunggu LMS-nya normal, kalau normal sudah bagus segera, jangan nunggu-nunggu, kirim saja kan sudah disiapkan, kemudian dalam bentuk PDF. Nah, untuk kelanjutannya silahkan salah satu yang jaringannya bagus, kemudian filenya juga kan sama ya, silahkan paparkan siapa yang bisa paparkan. Bude cuma mau lihat ya isinya bagaimana. Monggo silakan, siapa yang Asmaul mau nyoba jaringanmu ya, Asmaul silakan. Ya, boleh Bude. Adik-adik nanti kalau dengar bunyi tok 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 atau lagi bunyi bangun-bangun itu, abaikan saja tuh Pak D lagi kerja itu ya, mudah-mudahan nggak ganggu. Oke, silakan yuk, mulai dari atas ya, mulai dari apa, akuntabilitas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai tugas, nilai, dan indikator aneka. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dan amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, indikatornya yaitu yang pertama kepemimpinan. Untuk nilai pertama yaitu kepemimpinan. Nah, indikatornya terdiri atas 2. Yang pertama, pimpinan memberi contoh kepada bawahan dan orang lain. Yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Kemudian nilai yang kedua adalah transparan. Nah, indikatornya terdiri dari yang pertama, mendorong komunikasi dan kerjasama. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Dan yang keempat, keterbukaan dalam melakukan kegiatan organisasi. Yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu integritas. Indikatornya yang pertama yaitu menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Indikator yang kedua, memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholders. Nah, nilai yang keempat, tanggung jawab. Nah, indikatornya terdiri atas yang pertama, bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dan dengan hasil yang terbaik serta mampu mempertanggungjawabkan. Nilai yang kelima yaitu keadilan. Indikatornya melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan ketidakjujuran. Indikator yang kedua, keadilan pada lingkungan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang berdampak pada kinerja yang lebih optimal. Nilai yang keenam yaitu kepercayaan dengan indikator membangun rasa saling percaya terhadap rekan kerja, atasan maupun bawahan sehingga melahirkan akuntabilitas.
Nilai yang ketujuh, keseimbangan. Indikatornya yaitu menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja melalui kapasitas sumber daya dan keahliannya yang dimiliki. Indikator yang kedua, adanya kesesuaian antara hak dan kewajiban. Nilai yang kedelapan yaitu indikatornya, pertama, memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Indikator yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melakukan identifikasi program atas kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan, dan biaya yang dibutuhkan. Dan nilai yang terakhir, konsistensi. Indikatornya yaitu, pertama, melakukan tindakan yang telah disepakati yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Dan yang kedua, konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang akuntabel. Kemudian kita masuk di nasionalisme. Nasionalisme adalah fondasi bagi aparatur sipil negara untuk mengaktualisasikan nilai dasar nasionalisme. Adapun nilai-nilai dan indikatornya yaitu nilai yang pertama, ketuhanan. Di atas indikatornya ada 6. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas. Yang ketiga, menghormati kemerdekaan beragama. Yang keempat, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kelima, saling toleransi dalam menjalankan ibadah agama masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan agama sendiri kepada orang lain. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan. Indikatornya terdiri atas 4. Yang pertama, mencintai sesama manusia. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. Dan yang terakhir, membela kebenaran dan keadilan. Nilai yang ketiga yaitu persatuan. Indikatornya terdiri atas 6. Yang pertama, mengutamakan keutuhan bangsa. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bernegara tanah air Indonesia, baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang keempat, memajukan pergaulan antar sesama manusia. Yang kelima, memiliki sifat rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dan yang terakhir, menjaga persatuan dalam keberagaman. Nilai yang keempat, kerakyatan. Indikatornya terdiri atas menghormati kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, melaksanakan hasil musyawarah mufakat. Yang kelima, bertanggung jawab atas keputusan bersama. Dan yang terakhir, membangun rasa persaudaraan dengan berbagai suku dan budaya. Nilai yang terakhir yaitu keadilan. Masih ada. Yang ketujuh, mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang kedelapan, bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Dan nilai yang terakhir, keadilan sosial. Yang pertama, membangun semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mendahulukan kewajiban daripada hak. Yang ketiga, gemar menolong orang lain. Yang keempat, menghormati hak orang lain dalam pelayanan publik. Yang kelima, mengembangkan pola hidup sederhana dan mengakui dan menghargai kesepakatan berkarya. Yang ketiga, etika publik. Etika merupakan refleksi atas standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah, tindakan keputusan, perilaku untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun nilai-nilai dan indikatornya yaitu yang pertama yaitu etika publik. Nah, di sini berdasarkan undang-undang ya, ada 15 kemarin. Yang pertama yaitu indikatornya memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang 14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang berdemokratis sebagai perangkat sistem karir. Yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Adapun nilai-nilai dan indikatornya, nilai yang pertama yaitu efektif. Indikatornya terdiri atas 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mencapai target. Dan yang ketiga, berhasil guna. Yang kedua, efisien. Indikatornya terdiri atas menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Yang kedua, bekerja berdaya guna dan bertepat guna. Yang ketiga, bekerja tanpa kesalahan dan tanpa pemborosan. Yang ketiga yaitu nilai inovatif. Indikatornya terdiri atas menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat, konsisten terhadap perbaikan dan pengembangan ide-ide sebelumnya. Dan yang terakhir, nilai orientasi mutu. Indikatornya yaitu bekerja dengan komitmen bagi kepuasan masyarakat. Yang kedua, bekerja cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan perbaikan kelanjutan. Dan yang terakhir, anti korupsi. Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun nilai-nilai dan indikatornya yaitu nilai yang pertama jujur. Indikatornya yang pertama tidak melakukan perbuatan curang pada saat melakukan pengadaan. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan curang pada saat pengawasan proyek. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan curang pada saat melakukan inventarisasi aset milik negara. Nilai yang kedua, peduli. Indikatornya yaitu yang pertama, tidak membiarkan orang lain merusak atau menghilangkan barang inventaris dan kekayaan instansi. Yang kedua, bersedia memberi keterangan atas kasus penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara sehingga dilakukan penanganan berwajib. Yang ketiga, mandiri. Indikatornya yaitu tidak melakukan penyuapan untuk melancarkan urusannya. Yang kedua, tidak memberikan hadiah atau imbalan berupa apapun pada petugas atau pejabat yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, tidak tergantung dengan orang lain dalam melaksanakan tugas pokoknya. Nilai yang keempat, disiplin. Terdiri atas indikatornya yang pertama, tidak melakukan tindakan melawan hukum, dan yang kedua, tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai yang kelima, tanggung jawab. Indikatornya yaitu yang pertama, tidak menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, tidak menerima imbalan apapun atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nilai yang keenam yaitu kerja keras. Indikatornya terdiri atas yang pertama, bekerja dengan hasil terbaik dan tidak meminta imbalan apapun atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, memiliki kemampuan dan kemauan bekerja sesuai aturan. Dan yang ketiga, memiliki ketekunan dalam bekerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nilai yang ketujuh yaitu yang pertama, nilai ketujuh sederhana. Indikatornya yaitu yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, mensyukuri apapun hasil yang dicapainya setelah melakukan upaya maksimal. Yang ketiga, memiliki gaya hidup sederhana yang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya. Dan yang keempat, menggunakan dan memelihara aset negara. Nilai yang kedelapan, berani. Indikatornya yaitu berani menolak perintah yang berlawanan dengan hukum dana dan dapat merugikan negara. Dan yang kedua, berani memberikan informasi sesuai dengan fakta atau kenyataan. Dan nilai yang terakhir yaitu adil. Indikatornya yang pertama, memberikan layanan sesuai dengan aturan yang berlaku secara konsisten pada semua orang. Dan yang kedua, memberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Mungkin demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bude. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kita berikan aplaus dulu, jempol semuanya. Tunggu sebentar ya, kita bahas sebentar, jangan ditutup dulu. Ada yang mau saya sampaikan ke Pak D dulu. Bentar. Oke, baik Bude.
tangan untuk Pak Ketua. Di detik terakhir dia mulai ngegas, gas. Sudah kasih masa bibir, mau? Bagaimana Kakak? Sudah kasih masa bibir. Iya, tanggung jawab tadi tidak ada D, jadi Oke, maaf ya Dek, ada berita duka makanya saya ada keluarga yang meninggal. Biasa, ada COVID gantian saja orang meninggal. Ya, Adik-adik, alhamdulillah ya saya lihat tadi pada saat membuat indikator sudah cocok. Artinya sudah bisa membedakan antara misalnya jujur atau tanggung jawab di mana apa tadi akuntabilitas. Nah, jadi adik-adik ini ya tadi yang kita buat ini ya, kita buat ini. Nanti ini sudah bagus, nanti dipakai simpan baik-baik. Ini nanti masuk di bab merancang. Nggak tahu bab berapa. Itu ada nanti kalau yang di bab itu nanti di coach-nya minta atau sistematika penulisan. Ini biasanya masuk di bab tentang nilai-nilai dasar PNS. Ya, nilai-nilai dasar ASN sudah ini saja dimasukkan. Ini tabel ini aja, ya persis ini aja. Ya, misalnya bab misalnya 2 atau B, ya B. Misalnya bab 2 tentang apa, terus isinya termasuk nilai dasar PNS, nilai-nilai dasar PNS, maka ini dimasukkan. Dan nggak usah dirubah, tabelnya ya begini aja, tinggal nambahi aja tabel berapa, kan gitu ya, namanya tabel kan harus ada tabel. Nah, nanti tinggal nambah itu, isinya ini sudah bagus, tinggal diperbaiki juga mungkin tabelnya. Biasanya kalau tabel itu kalau nulis biasa sih 1,5 spasi, tapi kalau di dalam tabel boleh 1 spasi, ya supaya nggak terlalu boros gitu. Nah, kemudian adik-adik, boleh ditutup ya. Nah, jadi begini, adik-adik nanti inilah yang kita pegang kita pada saat aktualisasi. Nah, lebih banyak daripada nilai bela negara. Coba, nilai bela negara itu 5, ya kan? 5 nilai bela negara. Tapi masing-masing indikatornya paling cuma 6. Rata-rata 6. Nah, kemudian mungkin sudah disampaikan ya, bela negara itu untuk rencana aksi bela negara, menyusun rencana aksi bela negara lebih sedikit dibandingkan ini. Nah, ini lebih banyak. Kemudian bisa jadi adik-adik nanti pada saat melakukan aktualisasi penerapan nilai-nilai dasar ASN ini ternyata juga melakukan rencana aksi bela negaranya. Boleh ya. Misalnya disiplin bertanggung jawab, ternyata kita pas melakukan aktualisasi ada di situ, ya boleh ya. Tuh. Nah, sekarang adik-adik intinya dulu. Jadi adik-adik ini intinya ya, kegiatan akuntabilitas nanti cara membahasnya itu ceritanya akuntabilitas itu untuk menghindari komplain, gitu aja. Ya. Supaya kita nggak dikomplain, kan gitu aja, paling gampang. Supaya kita nggak dikomplain, maka kegiatannya apa? Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan, kemudian untuk supaya tidak terjadi komplain, maka itu akuntabilitas. Itu paling gampang, ya. Nah, kemudian
Nasionalisme itu sebenarnya hampir sama dengan pasbang kalau kita katakan. Jadi inti nasionalisme itu bagaimana mewujudkan kepemerintahan yang baik. Ya. Jadi kita sudah mulai memikirkan pemerintah, ya, memikirkan negara. Nah, ini nasionalisme. Kalau etika publik ini tujuannya untuk kegiatan yang tujuannya untuk memuaskan pelanggan. Ya. Jadi perilaku-perilaku kita yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan, pelayanan publik. Nah, itu etika. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Terus kalau komitmen mutu, ya intinya aja produk. Kalau kita nggak menghasilkan produk, kemudian ya hasil ya. Jadi kalau komitmen mutu itu, kalau kegiatan kita nggak menghasilkan produk, ya nggak usah komitmen mutu. Karena komitmen mutu itu hasil akhir ya, hasil akhir produk kita yang berkualitas. Oke. Nah, kalau anti korupsi, semua yang merugikan negara. Kalau kegiatan ya, kegiatan apa saja yang kita hasilkan bisa mengakibatkan anti korupsi, korupsi, maka itu bisa merugikan. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan cenderung bisa merugikan, ya, atau membahasakan keuangan negara, merugikan negara, maka itu anti korupsi. Termasuk kegiatan yang kita lakukan kok melibatkan kewenangan kita, ya, menyalahgunakan kewenangan, pasti nanti ujung-ujungnya korupsi, kan gitu. Oke ya, jadi intinya itu. Nah, jadi adik-adik nanti sekarang kita lanjutkan dulu bagaimana sih yang mau kita kaitkan. Nah, mudah-mudahan cepat paham nih ya. Nih, nunggu share screen dulu. Ya, bisa dilihat adik-adik? Bisa ya. Nih. Jadi nih, jadi agenda 2 itu nilai dasar, kemudian nah ini. Jadi nanti begini adik-adik. Kok nggak terlalu jelas sih, sebentar. Oke. Oke. Bentar ya. Oke, bisa ya? Halo. Doha. Bisa, Bu. Oke ya. Jadi nih, jadi nanti adik-adik ya, gini. Kan kemarin sudah ada materi yang dari Pak D, ketemu kegiatan, ya kan? Nah, coba. Jadi kegiatan itu kita masukkan di sini. Nah, misalnya kegiatan apa yang kita dapat, ya kemarin itu, misalnya apa? Coba ada yang bisa nyebutkan apa ya kegiatannya? Satu aja kegiatan. Kan ada beberapa Kegiatan ya. sehari-hari. Kegiatan yang adik bikin di analisa isu itu loh, yang tugasnya Pak Desigit. Iya. Ketemu nggak? Ada kan ya waktu itu membuat dianalisa. Saya ingatkan kembali mencari analisa isu, ya kan? Nah, setelah mencari mendapatkan isu pertama, kemudian adik-adik kan mencari penyebab, ya toh? Causal map, ya. Dari causal map Fishbone misalnya. Nah, kemudian adik-adik lakukan lagi
mencari gagasan alternatif untuk memecahkan masalah, memecahkan penyebab. Ada? Halo? Ya, Bu. Ada, Bu? Bu De, ada. Nah, Ada Bu. kemudian adik-adik kan ketemu itu, ya. Jadi ada mencari, ada penyebabnya berapa. Setelah itu kan adik-adik mencari gagasan atau kegiatan untuk menyelesaikan masalah itu apa, kan gitu. Tahu penyebab itu apa? Masih ingat? Ada Bu, alternatif. Iya. Ada Bu, ada Yang solusi. alternatif solusi. Iya. Nah, alternatif solusi itu kan banyak ya, karena kalau penyebabnya banyak berarti alternatif solusinya kan banyak itu. Itu kan sebuah kegiatan. Di situ kan kegiatan kan? Ya enggak? Ya kan? Ibu. Nah, Iya Bu. kegiatan tuh masukkan di sini nih. Nih. Misalnya apa ya? Di sini banyak guru atau apa? Salah satu gabung. Misalnya di Ya, sini misalnya memberikan edukasi. pembelajaran tambahan. Oh ya, yang jelas misalnya gini aja. Misalnya ada melakukan edukasi atau sosialisasi ya, gitu aja ya. Iya Nah, Bu. misalnya. Jadi di sini melakukan edukasi atau sosialisasi, misalnya melalui leaflet atau melalui, anggap aja melalui apa ya, atau edukasi sosialisasi yang langsung gitu aja ya, yang langsung. Iya Bu. Gitu aja, yang paling gampang. Nanti kan sosialisasi itu melalui apa macam-macam ya, tidak harus langsung kan. Misalnya yang bisa melalui membuat leaflet atau membuat poster atau lewat apa, itu kan sosialisasi semua. Anggaplah ini kegiatan kita adalah edukasi atau sosialisasi yang langsung, pertemuan langsung gitu. Nah, di sini adik-adik harus bisa minimal 3 nih, diuraikan lagi tahapannya, tahapan kegiatannya. Nah, misalnya sosialisasi edukasi. Tahapan pertama, misalnya adik menyiapkan alat dan menyiapkan bahan sosialisasi, kan gitu ya. Nah, kemudian atau yang pertama karena adik ini sosialisasi, misalnya mau sosialisasi atau edukasi di posyandu misalnya ya. Tahapan pertama berarti adik nih koordinasi, misalnya koordinasi dengan kader posyandu. Terus kedua di sini misalnya menyiapkan bahan sosialisasi, ya, menyiapkan bahan sosialisasi. Bahan sosialisasi itu yang mau disampaikan. Kemudian yang C, pelaksanaannya. Oke? Paham ini? Paham, Bu De, paham. Nah, kemudian satu-satu ini dilihat. Tadi kan koordinasi ceritanya. Pertama yang dilakukan koordinasi dulu dengan pihak lurah atau kader lah, kader posyandu. Nah, kegiatan koordinasi tadi dilihat ada nggak akuntabilitasnya, nilai di mana, nilainya apa. Ingat ya, akuntabilitas adalah untuk menghindari konflik. Koordinasi itu ada nggak, kan gitu, ada nggak kalau dihubungkan dengan akuntabilitas. Tadi ya, yang sekarang dibuka masing-masing itu tugasnya yang individu, kan ada 9 tadi. Nah, nilai yang mana yang terkait dengan koordinasi? Nah, Kejelasan. nah, misalnya ya, pilih. Nah, misalnya di sini kejelasan. Ada nggak nilai nasionalismenya? Nah, dilihat, ada nggak keterkaitan dengan mata pelatihan nasionalisme? Ya. Nah, kalau ada, nilai yang mana? Jadi yang ditulis di sini nilainya saja. Ya, misalnya tadi nggak usah indikatornya yang panjang ya. Nah, nilainya misalnya tadi kejelasan ya. Ini koordinasi berarti kejelasan. Nasionalisme yang mana? Misalnya ya, diisi yang terkait dengan koordinasi. Ya. Fokus ke koordinasi. Terus etika publik yang mana? Etika publik kan panjang itu.
Tapi pilih, misalnya komunikasi apa tadi ya, menghargai komunikasi kerjasama. Misalnya ini misal ya, komitmen mutu ada nggak untuk koordinasi? Ingat ya, komitmen mutu itu biasanya berhubungan dengan produk ya yang berkualitas. Kalau dengan koordinasi ada nggak hubungannya dengan komitmen mutu? Nah, cara membahasnya itu. Jadi cara mengaitkannya adalah mata pelatihannya dulu, kemudian cari nilai yang tepat. Ya. Caranya tadi, komitmen mutu adalah suatu hasil produk yang berkualitas. Nyambung nggak ya? Ada nggak kaitannya dengan koordinasi? Itu caranya. Anti korupsi tadi ingat ya, semua kegiatan yang bisa merugikan negara atau menyalahgunakan kewenangan. Ada nggak dengan koordinasi? Nah, kalau ada baru cari nilainya. Itu. Ya. Itu baru tahap 1. Nah, oke. Cari. Jadi bisa jadi satu tahapan koordinasi ya tidak semuanya ada. Ya. Hanya mungkin ada akuntabilitas, etika misalnya ya. Jadi caranya begitu. Paham nih? Halo? Paham, Bu Depa. Ya. Jadi Paham. kaitkan dulu dengan mata pelatihannya. Setelah kaitan mata pelatihan, pilih nilai yang mana. Bisa nilai itu 2, bisa 3, boleh tidak harus 1. Misalnya akuntabilitas, berarti bisa misalnya kejelasan dan apa yang ada di situ. Ya. Atau transparan atau apa. Dilihat tapi yang paling tepat. Paling tepat, jangan asal-asal taruh. Inilah namanya agenda 2 itu menganalisa keterkaitan dengan mata pelatihan tuh ya, keterkaitan nilai-nilai dasar pada mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, komitmen mutu. Nah, jadi ini baru satu tahapan. Kemudian tahap kedua, coba kita bayangkan dulu ya. Lihat sekarang apa namanya itu, kitabnya dilihatnya. Sekarang kita tahapan kedua adalah membuat atau menyiapkan Menyiapkan bahan sosialisasi. Pokoknya kita membuat bahan sosialisasi lah, ya. Membuat bahan sosialisasi. Nah, sosialisasi bahannya yang untuk mau disampaikan ini. Bahan sosialisasi tadi ada nggak hubungannya dengan komplain? Ingat, akuntabilitas. Ada nggak? Kayaknya kita membuat ini harus di transparansi. Ternyata kita membuat produk bahan sosialisasi saya sebaik mungkin supaya tidak terjadi komplain. Kan gitu ya? Ya, akuntabilitas. Nah, kalau gitu nilai apa di situ? Pilih, coba. Transparan. Apa kira-kira? Transparan, tanggung jawab. Nah, jadi di sini nanti ditulis transparan, tanggung jawab. Nah, kemudian menyusun bahan sosialisasi, menyiapkan bahan sosialisasi ini, ada nggak nasionalismenya? Nah, ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau ada silakan cari nilai di mana. Kira-kira untuk nasionalisme. Tadi kan ada dilihat tuh nilainya, misalnya ketuhanan kan gitu ya. Karena nilainya hanya transparan ini, maka ada indikator untuk memudahkan adik-adik. Oh berarti masuk ini karena ini indikatornya ini. Nah, kalau nggak ada, ya nggak usah. Tapi kalau ada, pilih nilai nasionalisme yang mana. Jadi nasionalisme itu kegiatan yang akhirnya itu
itu membuat sebuah kepemerintahan yang baik, good governance. Terus kemudian seperti menerapkan nilai-nilai ya kebangsaan, nilai-nilai yaitu nilai-nilai kebangsaan kita, ya. Fokusnya ke ideologi bangsa. Jadi fokusnya sudah ke bagaimana negara ini baik gitu loh. Ya. Nah, kemudian etika publik. Ada nggak pada saat kita membuat bahan sosialisasi, ada nggak hubungannya dengan etika publik? Perilaku, ya. Dilihat di situ. Indikatornya ada nggak? Coba dicari. Ada nggak? Supaya kita memberikan kepuasan, ya, kepuasan pada pelanggan kita. Semua yang kita buat itu, etika publik itu, apa yang kita buat itu untuk kepuasan pelanggan kita, untuk orang lain, kepuasan pelanggan kita. Ada Bu, ini memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Cocok nggak ini dengan bahan? Menyiapkan bahan sosialisasi. Sekarang menyiapkan bahan. Untuk khusus menyiapkan bahan loh. Daya guna. Ada juga menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Itu koordinasi tuh. Kalau membuat bahan ini kan nggak melibatkan orang lain ya. Menurut saya sih, ya enggak. Terus apa ya kira-kira? Ada nggak di situ? Berdaya guna mungkin Bu. Berdaya guna boleh. Apa ada gitu loh? Sesuai keahlian apa yang membuat apa itu kita lihat di etika publik. Coba dilihat dulu. Coba dulu. Kira-kira untuk bahan sosialisasi. Jangan nggak nyambung loh. Komunikasi itu koordinasi jelas masuk situ. Tapi untuk bahan, menyiapkan bahan. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Boleh itu, karena kan kita harus sesuai keahlian kita ya membuat itu. Coba dicari nanti yang tepat. Caranya begitu. Ya. Nah, sekarang pada saat menyiapkan bahan sosialisasi, itu produk, jelas produk ya. Nah, di komitmenmu tuh ada nggak? Ayo, halo. Inovasi. Ya, bisa. Justru komitmenmu tuh ada, ya. Jadi pada saat kita membuat bahan sosialisasi itu kan tadi ingat ya, untuk komitmen mutu adalah semua hasil produk ya. Kalau ada produknya pasti ada komitmen mutu. Kan? Hasil akhirnya kan bahan. Nah, sekarang bahan itu supaya berkualitas apa? Nah, inovasi masuk. Menghasilkan sesuatu yang baru dan berarti inovasi masuk di situ. Ya, misalnya. Efisien juga. Ya, begitu. Efisien juga masuk. Ya. Nah, efektif. Dilihat anti korupsi, apakah membuat bahan sosialisasi itu ada enggak yang nanti mengakibatkan kerugian negara? Kerja keras. Kerugian negara ada enggak? Tidak. Harus jujur. Bahan loh. Bahan sosialisasi loh. Nah, apa? Ada enggak yang mengakibatkan? Pemborosan tadi di mana? Nah, yang itu loh maksud saya. Ya, apa itu? Pemborosan tadi masuk di mana? Di nilai yang mana? Coba lihat. Mungkin sederhana ya. Coba di anti korupsi. Ada tadi kalimat indikatornya tidak melakukan pemborosan gitu.
dianu itu. Jadi untuk komitmen Komitmen mutu mutu. mungkin bisa juga diefisien masuk itu supaya Efisien, nggak sederhana, efisien ya korupsi di sini. sederhana. Ya, anti korupsi mana? Sederhana ya. Sederhana. Boleh supaya apa yang kita bikin nanti tidak merugikan. Nah, efisien juga boleh masuk di komitmen mutu supaya tidak boros dalam penggunaannya, ya kan? Nah, itu. Yang jelas ada pada saat kita mengaitkan ada alasannya nyambung. Jangan disambung-sambungkan. Oke. Nah, kemudian lagi sini masuk lagi sini kan? Apa tadi pelaksanaan ya? Pelaksanaan sosialisasi, ya kan? Nah, sekarang pelaksanaan sosialisasi pada saat adik sosialisasi ini ceritanya, nah, adik-adik lagi sosialisasi, nah, kan gitu. Adik-adik pada saat sosialisasi itu ada nggak mengandung akuntabilitas? Apa yang kita sampaikan kan sosialisasi anggaplah seperti Bude ya. Bude menyampaikan sesuatu. Ini anggaplah saya ini lagi sosialisasi, edukasi lah. Ada nggak akuntabilitas? Supaya caranya supaya saya melakukan sosialisasi tidak dikomplain. Maka bagaimana Integritas. Di transparansi. Transparansi. mungkin bisa bertanggung jawab, ya kan? Iya, Supaya saya nggak dikomplain, maka komunikasi. pasti akuntabilitas nyangkut, ya kan gitu ya. Nah, tinggal pilih. Nah, terus pada saat saya sosialisasi ini, edukasi, ada nggak nasionalisme? Saya mau menunjukkan bahwa saya ini orang nasionalisme, orang yang akan menuju ke pemerintahan yang baik, pelayanan yang baik, kan gitu ya. Pokoknya untuk supaya negara ini lebih menuju hal yang baik. Ada nggak nasionalisme? Coba cari dulu. Untuk saya sosialisasi, pada saat kita ini melakukan edukasi, pada saat kita melakukan penyuluhan, pada saat kita melakukan sosialisasi. Nah, itu nasionalismenya ada nggak? Coba dilihat dulu. Kita coba satu saja. Ada nggak nasionalisme? Yuk, silahkan pilih yang cocok. Nilai yang mana? Ini mungkin kerakyatan. Kerakyatan kayaknya. Tidak memaksakan kehendak. Nah, boleh. Mendahulukan Ada kepentingan kata? bersama. Nah, mendahulukan kepentingan. Ternyata ada. Berarti nilai apa itu? Di mana itu? Kerakyatan. Kerakyatan. Maksud tulis saja kerakyatan. Jadi pada saat menuliskan di tabel ini adik-adik, nggak usah diuraikan indikatornya. Jadi kerakyatan gitu aja. Ya. Apa tadi adik? Transparan, terus apalagi gitu, tanggung jawab misalnya. Jawab. Koma-koma gitu. Ya, boleh. Nah, jadi indikatornya nggak usah ditulis ya, indikator yang ada itu nggak usah. Jadi langsung nilainya saja. Nah, kemudian nasionalisme ternyata tadi setelah dilihat di kerakyatan, tulis kerakyatan. Nah, sekarang untuk saya melakukan sosialisasi ini, waktu kita sosialisasi, edukasi, ada nggak ya perilaku kita supaya orang lain itu merasa puas? Ada nggak? Ayo, etika publik. Halo. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Memberikan layanan kepada publik. Memberikan layanan kepada publik secara jujur. Nah, jadi boleh satu profesional. Kita harus profesional kan? Pada saat ini menyampaikan, saya harus profesional dalam melakukan edukasi, sosialisasi. Nah, tulis profesional dalam apa? Ternyata ada dua ya, silakan. Dua, apa dan apa. Nah, untuk etika publik agak panjang ya, tapi diringkes saja, misalnya profesional,
dalam apa gitu aja. Terus kalau menjaga komunikasi ya di komunikasi pokoknya kalimatnya yang kira-kira intinya aja intinya, tapi harus jelas ya. Karena etika kan agak panjang ya, Dik ya. Profesional, terus tulis saja menjalankan sesuai keahliannya, profesional dalam bekerja, gitu aja. Kalimat-kalimat yang inti aja di situ. Ya. Terus kalau komunikatif itu ya langsung komunikasi kerjasama yang baik gitu aja. Ya. Oke. Nah, nanti ada pada saat melakukan ya melaksanakan edukasi, maka akuntabilitas ada, nasionalisme ada, etika publik ada. Sekarang kita lihat pada saat adik melakukan edukasi penyuluhan itu, ada nggak hubungannya hasil yang kita sampaikan itu berkualitas ya. Komitmen mutu itu kan hasil atau produk yang kita lakukan itu berkualitas ya, terbaik. Nah, Ya Bu, masuk semua ini. Masuk semua. Efisien, Efektif, inovatif, dan memenuhi berbasis kebutuhan mutu. masyarakat. tuh. Ada efisiennya? Ada. Ada Bu. Ada. Pada saat kita melakukan melakukan sosialisasi. Sosialisasi. Ada. Ada efektifnya? Ada. Karena tepat sasaran. Ya. Ya enggak? Berguna Ya. tepat guna. Inovasinya ada enggak? Ada Bu. Ada Ada. menghasilkan sesuatu yang baru. Terus kita berjanji dengan kualitas yang baik, mutu, orientasi mutu, ada enggak? Ada Bu. Iya. Ada. Memberikan yang terbaik ya hasil penyuluhannya. Bekerja Artinya dengan harus paham supaya orang yang kita kasih itu betul-betul paham. Nah, terus anti korupsinya ada enggak? Apa yang kita lakukan ini sosialisasi akan bisa mengakibatkan merugikan negara atau menyalahgunakan kewenangan kita. Ada nggak di situ? Supaya tidak terjadi pada saat anti korupsi, supaya ada nggak nilai yang anti korupsi menjaga supaya kita ini nggak merugikan negara, terus tidak menyalahgunakan kewenangan. Kira-kira apa? Supaya kita nggak melakukan kecurangan, tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada saat kita bersosialisasi, melakukan edukasi, melakukan penyuluhan, supaya kita tidak terjerat merugikan negara dan menyalahgunakan kewenangan saya selaku penyuluh. Ada nggak di situ? Nilai mana yang harus kita terapkan? Jujur. Ya, boleh. Berani. Apa? Berani. Ini Silakan. masuk ke berani memberikan informasi sesuai dengan fakta. Silahkan, yang penting kalau berani itu kayaknya Tanggung jawab. kalau berani itu kan berani menyatakan kalau benar ya itu tuh mungkin tanggung jawab ya apa ya nanti Tanggung jawab Bu. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk menentukan diri sendiri. ya. Jadi tanggung jawab berarti supaya kita nanti kalau bertanggung jawab apa tadi indikatornya jangan ditulis tadi. Ya paham nih? Paham sampai sini? Paham Paham, Bu. Setelah Bu. itu berarti ini kegiatan 1 selesai. Masuklah kegiatan kedua. Misalnya kegiatan kedua, misalnya ini contohnya membuat alat melaksanakan metodologi pembelajaran apa? Melakukan pembelajaran game misalnya, atau misal nih contoh. Maka lihat lagi tahapannya. Tahapan kegiatan bisa diurai. Terlalu banyak-banyak. Intinya saja. Nanti repot pada saat ini loh. Ya enggak? Coba. Banyaknya yang dikaitkan adik. Dari 1 kegiatan 3. Kalau misalnya 4 kegiatan aja seperti ini, 12 kali. Ya kan? 12 tahapan kegiatan.
Kemudian masing-masing dikaitkan dari sampai 15 kayak etika begini. Ya, komitmen mutu 4 coba. Ya, anti korupsi 9. Banyak kan, lebih banyak ini daripada nilai-nilai bela negara. Ya, nasionalisme 4, akuntabilitas 9. Oke, jadi ini nanti tulis semua kegiatanmu. Terus uraikan. Jadi khusus agenda 2 adalah setiap tahapan kegiatan dianalisa keterkaitan nilai yang ada di mata pelatihan. Jadi nilai yang ada di mata pelatihan. Sekali lagi jangan salah sebut. Tidak ada itu nilai APK. Tidak ada ya. Ya, yang ada nilai ya. Ya, jadi yang ada nilai yang ada di akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu mata pelatihan. Oke? Ya? Paham nih ya? Nah, tuh. Yang dinamakan nilai dasar akuntabilitas itu yaitu tadi 9 itu. Oke? Nah, ini adik-adik yang harus kerjakan. Jadi karena ini adalah kegiatan yang mau dibawa ke aktualisasi nanti, habituasi, maka ini dibuat individu, diisi semua. Nah, tugas individu ini nanti kita masuk umpan balik. Kan ada materi umpan balik ya. Umpan balik dari apa ya? Nah, di situ semua harus sudah membuat umpan balik. Nah, mungkin umpan balik untuk angkatan 90 di sini saya lihat hari Rabu. Mungkin kita masuk Selasa. Saya majukan Selasa, ya. Tapi nanti saya sampaikan. Ini saya lihat karena Selasa Ibu insya Allah ya Rabu ini Ibu tabrakan dengan PKP. Maka nanti kita maju Selasa karena saya lihat angkatan 90 Selasa itu nganggur. Nah, begitu. Jadi nanti kita bikin ini tugas individunya ya. Tugas individunya adik-adik mengaitkan ya nilai dasar PNS dengan tahapan. Paham. Ya. Nah, oke, saya stop share dulu supaya oke. Jadi begitu. Nah, ada pertanyaan? Coba supaya jadi usahakan adik-adik gini, kegiatan yang kita pilih kemarin itu kan waktu agenda 1 kan ketemu ya kegiatannya mungkin sampai 7 atau 8. Nah, tinggal adik pilih mana yang paling efektif, murah dan mudah dan terselesaikan 4 minggu. Pilih yang selesai 4 minggu itu. Kan kita aktualisasi 4 minggu. Ya. Ya, 1 bulan. Pilih. Ya, jangan terlalu sedikit. Kalau sedikit nanti banyak nganggurnya. Nah, kalau pengujinya bukaban nggak suka. Misalnya, ambil kegiatan cuma penyuluhan saja. Misalnya ya, melakukan edukasi saja. Nah, penyuluhan itu kan cuma paling 3 hari selesai. Terus minggu-minggu berikutnya ngapain? Kan gitu, nganggur. Nah, jadi begitu. Terus saking semangatnya ambil kegiatan 8. Ternyata ngos-ngosan. Gak selesai 4 minggu, ya jangan 8. Nah, itu cari yang jelas. Enggak mungkin adik cuma 1. Pasti ada beberapa. Karena 4 minggu loh ya. 4 minggu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Nurul. Bagaimana Nurul? Apa yang ditanyakan Nurul? Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nur Afidal dari instansi BPBD Kabupaten Morowali. Saya mau tanyakan yang persoalan tugas kemarin, itu masalah nilai dasar. Nilai dasar dari yang kita agak bermasalah di akuntabilitas
dari modul kita dapat dan dari Google ada yang kkp.go.id, dia di situ poin 1 kepemimpinan. Sedangkan kita cari dari sumber yang lain, dia nomor 1 itu Bu jujur. Nah, yang saya mau tanyakan, sebaiknya kita ikut yang mana, mengikuti yang sesuai modul atau ikut yang, kalau jujur ini referensinya banyak yang pakai poin 1 untuk akuntabilitas jujur. Kira-kira yang saya mau tanyakan, kenapa ada perbedaan pendapat ini, Ibu? Terima kasih. Oke, itulah yang saya maksudkan mulai kemarin. Karena banyak perbedaan, kita harus punya sumber yang yakinkan gitu loh. Nah, misalnya adik mau jujur, sumbernya apa? Harus yakin. Dari mana? Nah, makanya saya utamakan yang dari MUC. MUC kan jelas semua lihat. Terus kalau modul halaman berapa gitu. Jadi sumber yang kira-kira hanya perorangan yang nggak jelas, ya saya mohon gitu. Makanya waktu kemarin sedangkan etika aja ada 2, ya kan? Etika ada 2. Ada modul, ada undang-undang. Maka kita yang ambil yang paling kuat gitu. Nah, karena apa? Nanti kalau ditanya penguji, ya, dari mana asalnya? Adik bisa sebutkan. Ya. Misalnya kepemimpinan saya dapatkan di modul halaman berapa, gitu. Nah, kayak kemarin anti korupsi halaman berapa? Kok ambil 9? Oh, halaman 50. Ditulis itu, diingat-ingat, walaupun nggak ditulis di situ. Nah, boleh juga kalau nggak sumber di mana, ya gitu. Ya, nggak perlu ditulis ini sumbernya. Nah, silakan. Nah, yang jujur itu sumbernya apa? Meyakinkan nggak? Kalau saya sih cenderung ke modul yang jelas dari LAS dan semua membaca nih. Kan satu angkatan itu kan pertama kita mempelajari materi-materi Latsar itu kan semua disajikan dalam MUC ya. Karena begini, dulu pernah kita itu terus terang kan saya ini kan pembawa materi etika publik ya. Dulu kita membuat sendiri indikatornya dari pembawa materi-pemateri Widaiswara yang mengampu etika publik yang dikasih tanggung jawab untuk mencari nilai dasar etika publik. Kita bikin sendiri 8 waktu itu. Ada indikatornya juga. Tapi saya nggak pakai karena adik-adik nggak baca. Saya punya kan? Bukan saya punya. Yang kita rembuk bersama Widaiswara, Badan Diklat kan nggak masuk di MOC, ya nggak? Maka kami arahkan coba cari di MOC yang jelas, dan gitu. Karena sumber kami itu ada pemegang materi etika publik Widaiswara itu berapa orang, itu kan persepsinya masing-masing. Bude masukkan ini, Bu ini. Ini masukkan ini, gitu. Usahakan yang berdasarkan undang-undang kuat, kan gitu. Ya, karena di modul itu 14, kalau undang-undang 15 dan jelas pasalnya berapa. Nah, oke. Nah, silahkan mana yang mau. Yang penting dirembuk ini. Terus itu deh, yang penting sumbernya jelas itu loh, Dek. Nah, coba jelas. Makanya saya, walaupun saya pemegang etika publik, saya langsung kalau ada yang nulis-nulis kan ada suka nyontoh laporan masa lalu. Ada yang suka nyontoh itu. Bu, dulu itu etika publik 8. Dulu, sekarang beda. Nah, kan gitu. Dulu modul nggak jelas, maka kami membuat sendiri. Nah, sekarang kan jelas ada modul, ada undang-undang, ngapain kita bikin sendiri? Nah, dan adik-adik membaca. Oke? Boleh, Nurul? Ya, monggo silahkan. Ya, bagaimana? Baik, Bu, terima kasih. Bagaimana? Cocoknya mana? Yang penting 10 orang ini cocok. Ya. Kalau di siapapun pengujinya, ya nanti salahkan sumbernya itu loh. Gitu kan? Nah, komplain yang membuat modul itu. Kalau nggak jelas, Komyu mau komplain sama siapa? Kalau sumbernya nggak jelas.
Itu ya, Nurul ya. Oke. Ya, Bu. Ya. Asmaul Husna. Ya, terima kasih Bude atas kesempatannya. Ini saya ingin menanyakan mengenai tugas hanya untuk memperjelas saja Bude. Tadi kan kita diarahkan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan isu-isu yang kita angkat. Terus kita pilih satu isu yang termurah, termudah yang kita lakukan selama Kok 1 bulan itu. termudah? Maksudnya ini apa? Kegiatan, Bisa maksudnya jangan cuma satu kegiatan itu. Kan kegiatan begini, supaya nggak salah paham. Kan waktu di agenda 1 kan ketemu alternatif. Oke, kita fokus ke alternatif. Halo, semua membuat alternatif kan? Yang Pak diajarkan tuh loh. Nah, Iya, Pak. Ibu, iya, Bu. kan ada Bu. alternatif solusi. Nah, kan di situ kan misalnya penyebab 1 dari firstborn. Penyebab 1 kan kalimat arti misalnya penyebab satunya misalnya kurang pahamnya apa gitu toh. Kurang pahamnya ibu hamil misalnya. Kemudian alternatifnya melakukan edukasi tentang gitu. Alternatif itu kan kegiatan ya. Kalimatnya kegiatan. Terus penyebab masalah kedua misalnya jauhnya jarak misalnya nih ya, jarak rumah pasien ke puskesmas terlalu jauh. Terus kegiatanmu membuat atau menjemput menggunakan dengan ambulan, misalnya menjemput ini ya, dan sebagainya. Penyebabmu kan banyak. Kemudian di situ alternatif kan ada sesuai dengan penyebab ya. Kalau penyebabnya di firstborn itu ada 6, misalnya 6, tentu kegiatannya ada 6 juga kan? Sampai sini paham? Halo? paham. Paham. Nah, dari 6 ini, adik pilih, bukan cuma 1 loh ya, yang selesai dilakukan 4 minggu. Nah, dari 6 itu cara memilihnya gampang. Cari, oh ini efektif, murah, mudah, 1, ini diambil. Kan gitu ya. Kemudian mana lagi gitu loh, bukan satu kegiatan, tapi dari kegiatan-kegiatan itu kalau enggak ya udahlah, enggak usah pakai analisa. Oh pilih saja mana yang bisa, itu aja. Ya. Oke. Nah, itu tadi saya bilang supaya kamu nanti jelas terselesaikan dalam 1 bulan, coba kau pilih yang efektif mana. Ya, yang efektif dari itu, tapi bukan 1. Caranya efektif itu tepat sasaran. Jadi betul-betul tepat untuk menyelesaikan isumu tadi. Kemudian yang murah dan mudah. Mudah karena apa? Kewenanganmu kan. Oh ini berarti penyuluhan itu efektif, mudah dan murah. Kemudian kau lihat lagi. Mana? Itu jangan cuma 1. Oh, melakukan kunjungan rumah. Misalnya ya, ini ya kegiatannya ada melakukan kunjungan rumah. Oh, ini kayaknya. Ini karena juga efektif, mudah. In-house training. Misalnya pelatihan sesama guru. Nah, ini gitu loh, Dek. Itu Asmaul Husna. Untuk semua paham ini. Jadi untuk mencari kegiatan beda dengan analisa isu yang harus 1 prioritas. Beda loh ya. Kalau menganalisa isu yang kita ambil memang kita ambil 1 yang utama. Tapi kalau mencari kegiatan bukan 1. Nah, nanti kalau kamu ambil yang paling efektif sosialisasi. 1. Sosialisasi itu 3 hari selesai. Loh, kamu yang lain ngapain? Itu tadi loh. Paham ya? Halo, paham kan? Makanya saya bilang jangan sampai. Oh, yang paling efektif memang edukasi nih. Silahkan kerjakan, tapi kau pikir lagi. Habis edukasi itu 3 hari selesai. Terus kamu ngapain? Mau nongkrong? Nah, gitu. Maka cari lagi. Apa lagi ya? Gitu. Ya, sip. Nah, kemudian
bisa nanti kegiatan lagi evaluasi. Evaluasi itu terakhir aja kalau dilakukan. Kalau saya sih evaluasi itu digunakan untuk apa? Untuk melihat capaian hasil kita. Yang dulu belum ada jadi ada. Kan gitu kan? Itu evaluasi. Nah, itu di luar yang kita pilih loh. Kita harus memilih yang pokok dulu. Nah, yang pokok dulu. Apa yang kita lakukan kegiatan itu? Ya, itu dulu itu kita pegang. Nah, untuk nanti mau evaluasi semua itu kegiatan belakangan deh. Ya, mau jadi kegiatan atau disisipkan mau kegiatan sendiri atau disisipkan dalam tahapan kegiatan. Terserah. Yang penting harus pegang dulu. Ya. Kegiatan intinya yang terselesaikan dalam 4 bulan dan paling tepat ya, tepat kemudian tidak pada waktu yang kosong. Karena semakin banyak kita selesaikan kegiatan, semakin cepat kan tugas kita. Ya. Menjalankan tugasnya semakin cepat terjadi perubahan, maksudnya semakin banyak kegiatan yang kita lakukan, berarti semakin bagus perubahan segera terjadi. Paham atau pusing nih? Halo? Paham. Paham, Bu. Paham ya? Asmaul itu yang ditanyakan, pasti itu. Ya, paham? Paham, Atau tambah Bu. bingung Asmaul? Husna. Sudah ada gambaran, Bu deh. Ya Akbar, ya Aziz, ya Mutakim, gitu aja dibaca semua. Ya Aziz, kan gitu ya. Baca itu Asmaul Husna sampai 100 itu. Ya, Ya Rahman, ya Rohim, ya Akbar, Mutakim gitu. Nah, baca itu aja. Kalau nggak ngerti-ngerti, baca aja Asmaul Husnanya. Pasti segera ngerti itu. Jangan-jangan Asmaul Husna nggak ngerti juga apa itu Asmaul Husna. Janganlah, namamu harus tahu itu. Iya, Bu, Ada diuji, berapa Bu. Asmaul Husna? Boleh itu dicoba, Ibu. Hah? Ayo Asmaul. Hah? Bagaimana Nurul? baca Boleh, Asmaul Bu, Husna. diuji, Bu. Masa namanya Asmaul Husna enggak hafal? Iya, uji coba hafal berapa? Tidak kenal 100. nama Ayo, Bu. sendiri, Ayo, tidak ayo. mencintai Ayo. diri sendiri. Iya. Pertanggungjawaban nama nanti ini Asmaul di Iya, akhirat ini. harus akuntabilitas supaya nggak dikomplain orang. Nah, itu harus apa? Harus bisa Hanya dipertanggungjawabkan. kasih nama Hadi. Hadi apa itu? Hadir setiap hari. Oke, jadi begitu. Diuji kamu Asmaul Husna. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah mulai paham? Ya, karena waktu tinggal 6 menit. Nah, 6 menit kalau di tempatku, karena jam 9 kita harus istirahat. Nah, intinya itu. Jadi begitu ya. Adik-adik, untuk latihan ini silahkanlah sebanyak-banyaknya kegiatan. Lebih baik membuang daripada kekurangan. Ya enggak? Nah, nanti pas Komio sudah analisa, ternyata kok terlalu banyak aku ngos-ngosan, ya buang aja. Bukan buang, simpan. Nah, untuk nanti ada kegiatan, nanti saya kasih tahu juga. Jadi nanti adik-adik itu habis aktualisasi, habis melakukan kegiatan yang kita janjikan itu, yang kita janjikan 4 atau 3, itu nanti ada tindak lanjut. Jadi habis adik-adik 4 bulan menerapkan nilai-nilai dasar dalam sebuah kegiatan, itu nanti tidak berhenti cuma 1 bulan itu. Setelah latsar ya Dek, kerjakan lagi. Nah, yang belum diselesaikan itu masukkan. Tadi ada 6 atau 7. Ya toh? Di tabel kan ada 7 kegiatan. Ternyata yang kau ambil selama aktualisasi itu 3 atau 4 lah. Kan ada sisa 3. Nah, yang 3 itu masukkan nanti rencana tindak lanjut atau tindak lanjut keberlanjutan apa yang mau kita bikin setelah aktualisasi, kan begitu. Simpan. Nah, oke. Nah, jadi PR-nya dia hati-hati. Sekarang saya ingatkan. Kegiatan sudah ketemu, ya. Kemudian itu ya,
membuat tahapan kegiatan, ya, membuat tahapan kegiatan. Jangan terlalu yang kecil, misalkan yang terlalu kecil itu minta beli kertas, beli ATK, nggak usahlah dimasukkan, ya. Nanti satu kegiatan bisa 7 tahapan kegiatan, klenger adik nanti, ya enggak? Klenger nganalisanya loh dari 5 mata pelatihan. Nah, jadi yang dimaksudkan di tahapan kegiatan itu usahakan yang inti-intinya seperti tadi loh, koordinasi, menyiapkan, langsung pelaksanaan. Nggak usah membuat jadwal, mengantar undangan, nggak usah yang begitu. Contohnya kalau membuat leaflet saja, inti saja, ya, mencari referensi, merancang, mencetak, wes kan? Itu saja. Misalnya leaflet atau brosur, ketika itu mencari referensi jelas ya, mau membuat kayak apa sih leafletku? Habis itu merancang, ya kan? Mendesain apa yang mau saya bikin. Setelah mencari referensi, merancang, mencetak, selesai. Ya, tidak usah membagikan semua. Ya, membagikan kan sudah tahu, habis dicetak masa dibiarkan. Nah, itu. Oke? Ya. Cukup 3 aja, kalau boleh 4, 5 boleh. Tapi jangan banyak-banyak deh. Minimal 3 lah. Ya. Nah, untuk tahapan kegiatan. Jadi sekarang adik-adik itu sudah net kegiatan. Berarti tinggal adik nambahkan tahapannya itu tadi. Setelah tahapan ditambah, analisa lagi, ya, dengan 5 mata pelatihan dari pusing nanti. Ini lama loh ini, ya. Tapi hari Selasa kita ketemu lagi, ya. Selasa ya, jangan Senin ya. Ini hari Sabtu atau Selasa, jangan Rabu, karena Rabu Bude, mohon maaf ya, kayaknya Rabu itu saya bimbingan untuk PKP. Nah, saya lihat Selasa angkatan 90 itu nganggur. Masuk saja Bude. Ya. Karena tugasnya kan bisa dikerjakan Minggu, besok libur. Ya kan? Senin libur. Nah, 2 hari kok nggak bisa bikin ini. Sungguh terlalu. Ya. Nah, Asmaul Husna tugasnya menghafalkan nama sendiri. Nanti masuk pendalaman umpan balik, tunjukkan. Ya. Supaya nggak dikomplain, ya. Nah itu mati aku. Ya Karim, ya Mutakhir, ya Aziz, ya. Oke, ada lagunya kan gitu ya? Ya. Iya Bu. Gitu. Ada lagunya gitu. Siap Asmaul Husna nyanyikan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita berakhir? Ya, mohon maaf ya, saya tepat waktu karena jam 9.30 harus masuk kelas lain. Nah, sip. Halo. Halo. Ya Bu. Wes ya, Ya, yakin ya. ya, aku yakin bisa ya. Ya, Bu. Paham Yakin, ya, Bu. Insyaallah. Bisa. Paham Bu. Ya, kalau paham itu enak. Nanti pas pendalaman nggak bikin pusing saya. Ya. Nanti pada saat pendalaman itu isinya umpan balik. Jadi masing-masing harus memaparkan. Nanti teman lain yang memberikan masukan. Oh ini cocoknya harusnya ada nasionalisme di sini. Nah kita yang memberikan masukan. Artinya nanti pada saat umpan balik kita lah yang membantu teman. Oh ini nggak cocok ganti. Tahapanmu kurang deh tambahkan gitu nanti ya. Kegiatanmu kayaknya kurang, harusnya ada kegiatan lagi, tahapan kegiatan ini gitu ya. Oke, kemudian untuk sini jadi koordinasi konsultasi jangan dibuat sebuah kegiatan, tidak usah, itu masuk di tahapan seperti tadi loh. Misalnya membuat penyuluhan maka diawali dengan koordinasi. Mungkin bisa kegiatan tidak ada konsultasi sama sekali, misalnya membuat leaflet kan tidak pakai konsultasi toh. Nah, di mana untuk konsultasi ya pada saat kegiatan itu perlu. Ya. Jadi jangan sekali-kali menyantumkan konsultasi koordinasi sebuah kegiatan. Pasti itu masuk di tahapan kegiatan. Oke? Jadi yang saya harapkan adalah jelas
melakukan edukasi, melakukan kunjungan, membuat video tutorial, kan gitu ya, jelas ya. Nah, membuat data dengan sistem komputerisasi, kan gitu ya. Penginputan data ke komputerisasi itu kan jelas, ya. Jangan koordinasi. Karena apa? Kalau kamu tulis koordinasi sebuah kegiatan, tahapannya apa? Bingung kan? Tahapannya ketok pintu, ya kan? Ini Naik konsentrasi motor. itu. Nah, ketuk pintu, assalamualaikum. Kedua, menyampaikan apa yang mau saya. Habis itu bingung. Tiga, cukup. Pas jam 9 jam. Nah, ya ini juga tinggal, kok di sini tinggal 4. menit juga ya. Oke, 4 menit. Jadi saya keluar dulu. Adik nunggu aja nanti dilempar gitu ya. Cium dilempar ke room ya. Sambil Ya, ya, Bu. 4 menit sambil bayang-bayangkan gitu. Bisa sambil nyuret-nyuret tahapan apa sih gitu. Karena yang dikerjakan sekarang tahapan mencari kegiatan, kemudian tahapan, masing-masing tahapan dikaitkan dengan nilai yang ada di 5 mata pelatihan. Nilai dasar di mata pelatihan. Jadi jangan lupa juga adik-adik merasa nanti kan umpan balik, nggak ngerti biar dipikirkan teman. Jangan gitulah. Akhirnya kosong semua. Nilai yang ada di mata pelatihan dikosongkan semua karena pasrah, nanti teman aja yang carikan. Jangan gitulah. Ya tetap mencari. Cuma itu tadi ingat ya, jangan dikait-kaitkan tapi nggak nyambung. Jadi satu kegiatan boleh hanya 3 mata pelatihan aja, nggak apa-apa. Ya. 5-5-nya boleh asal nyambung. Tapi kalau cuma satu janganlah, kayak nggak mau berpikir. Nah, janganlah cuma satu, masa tahapan kegiatan cuma satu keterkaitannya. Kalau cuma satu itu sudah nggak mau berpikir. Ya. Oke, nah, oke. Saya kira itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Ya, Pagi. Terima kasih. kemudian Terima kasih, Bu. ya Santi Santio, mudah-mudahan nanti ketemu Terima lagi. kasih, Bu. Ingat di hari Selasa ya, nanti saya sampai di 90 Bu Emi ya. Ya, benar Bu Dewi. Ya, Bu. Nanti tak sampaikan sama Bu Emi. Kita masuk jam 10 hari Selasa, nanti jamnya ya jam pagi aja ya. Jam pagi begini, jam 7.30 sampai menjelang sholat duhur ya. Oke. Ya, Bu. Dadah, tunggu dulu. Linda. Morowali Bu Linda. Iya, Bu. Kok kamu gelap? Malu ya atau belum mandi ya? Di kantor, Bu. Kamu gelap itu belum mandi gitu. Sudah. Sudah mandi, sudah cantik. Oke, Linda, saya pamit ya. Tapi biarkan mereka tinggal 2 menit biar menghayal sedikit gitu. Nah, malam minggu ini, yang dihayalkan malam minggu bukan ceweknya, tapi dihayalkan tentang kegiatanmu ya. Bu. Untuk malam minggu ya nggak apa-apa lah. Malam minggu nanti untuk refreshing nggak apa-apa, tapi besok sudah mulai. Ya, Senin, hari Sabtu Minggu full kamu mengaitkan tadi nilai-nilai yang ada di agenda 2 ya, di mata pelatihan Aneka. Siap, Bu Linda, saya pamit ya. Iya, Bu. Dadah. Kamu jangan tinggalkan dulu, ikut aja di room sana. Iya, room 4. Siapa yang di room sini ya? Oh, enggak ada ya. Oh, enggak ada yang dari provinsi. Cuma Linda. Oke. Linda titip salam untuk semuanya yang di sampingmu tuh siapa Linda? Enggak ada, Bu. Sendiriku di kantor. Hati-hati kok gelap sekali uka-uka itu. Bah, Ibu tahu Saya ingat di kantormu kan ada uka-ukanya. di sebelah, Bu. Di kamar mandi sebelah. Tidak usah percaya itu, tertayur. Oke, dadah. Dadah. Halo, halo.
kenapa Pak Ketua? Ini sambil menunggu waktu habis. Ini, jadi bagaimana besok jam berapa untuk ini? Ada pengambilan gambar? Sebutkan dulu nama aula sampai urutan kelima. Makan Pagi keyboard nih. bagus mungkin. Pagi supaya sore Macam enak. supaya sore bisa Woi, editing. yang dulu, Apa? saya tanyakan dulu itu yang mau dikasih masuk itu yang isu yang diangkat kemarin atau buat lagi? Dikasih mati dulu Selamatannya. recordingnya. Hah? Recordingnya kita didengar-dengar apa yang kita bilang nanti kalau diupload. Tanggal